Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah juga kami sudah tersambung dengan narasumber kami, guru kami Bapak Kiai Haji Aminuddin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam sajian Mutiara Pagi. Dan pendengar seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 84932259 atau juga berkirim WhatsApp di 081324951935. Dan pastinya untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, ini juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang ciri-ciri orang yang mati syahid. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Bapak Kiai Haji Aminuddin. Mangga, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada'u khamsatun al-mat'un al-mabtun wal ghariqu sawah sahibul hadami wasyahidu fi sabilillah muttafaqun alaih. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mutiara Pagi kali ini saya akan membawakan judul tentang ciri-ciri orang yang mati syahid. Pada dasarnya semua manusia akan mengalami kematian, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan nyicipi mati, gitu ya. Jadi mati itu tidak selamanya, nyicipi, gitu ya. Jadi mati itu hanya sebagai pembuka saja, gitu ya. Atau bahasanya nyicipi, gitu ya. Nantinya hidup lagi, gitu loh. Nah, bermacam-macam orang mati itu. Ada yang mati husnul khotimah, gitu ya. Ada yang mati syahid. Ada yang matinya su'ul khotimah, na'udzubillah min dalik, ya. Kalau orang kafir ya su'ul khotimah. Kalau orang Islam tadi husnul khotimah atau mati syahid, gitu ya. Apa bedanya? Bedanya jelas, ya. Kalau mati syahid itu dapat keistimewaan banyak, gitu ya. Seperti langsung dijemput oleh bidadari ruhnya, gitu ya, orang mati syahid itu. Dan di kuburannya tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Kemudian dibebaskan seperti burung berterbangan, gitu ya. Jadi ruhnya itu bebas. Mau ke dunia lagi, langsung ke akhirat, ke surga, bebas. Makanya para wali itu kan diziarahi oleh kaum muslimin dan muslimat. Karena para wali itu syahid, gitu ya. Ruhnya masih hidup. Kadang ke dunia, kadang di akhirat, gitu ya. Kadang di lauh mahfud, itu bebas, ya. Orang mati syahid itu seperti burung, gitu. Kenapa saya membahas orang mati syahid? Ujuk-ujuk membahas orang mati syahid. Ini suatu kabar gembira, gitu ya, buat orang-orang yang meninggalnya karena
karena kejatuhan reruntuhan itu ya, atau kebakaran, itu mereka memang itu musibah itu ya, besar. Tetapi ada kabar gembira gitu ya. Di sisi musibah tetap orang Islam diberi oleh Allah bonus gitu ya. Diberi bonus, diberi basyiro, kabar gembira. Jadi di dalam satu hadis Nabi atau di dalam kitab Bukhari Muslim itu di sini terdapat ada 5 ya. Orang yang mati syahid itu ada 5. Syahid itu asal kata dari disaksikan malaikat gitu ya. Asy-syuhada'u khamsatun. Orang yang mati syahid itu jumlahnya 5. Al-mat'un. Ya, satu orang yang kena penyakit taun. Taun itu apa? Penyakit wabah itu ya. Wabah kolera, wabah apalagi itu COVID-19 ya. Ada wabah lepra atau wabah kuning gitu ya. Al-mabtun, orang yang matinya karena sakit perut atau lambung gitu ya. Wal gharik, dan orang yang matinya karena kebakaran. Nah ini ya, kebakaran. Wal hadam, dan orang yang matinya karena kerem kaintir banyu gitu ya. Sahibul hadam, dan orang yang kena reruntuhan, mati ya ketiban apa ya, ketiban rumah, ketiban saka, ketiban kelapa gitu ya, atau juga kejatuhan duren gitu ya. Wasyahidu fisabilillah, yang kelima syahid fisabilillah karena memperjuangkan agama Allah. Baiklah, akan saya terangkan satu persatu. Dan di hadis yang lain itu ada 10 gitu ya. Kalau ini dalam Bukhari Muslim sudah muttafaqun alaih ini. Kalau muttafaqun alaih ini sudah jelas apa istilahnya, pasti benar gitu ya. Kalau muttafaqun alaih itu hadis sahih Bukhari Muslim. Tetapi dalam hadis yang lain di dalam kitab Turmudi, Sunan Turmudi itu ada 10. Ditambah lagi apa itu? Orang yang melahirkan gitu ya. Orang yang melahirkan itu termasuk syahid. Kemudian orang yang membela diri gitu ya. Dia mau dicuri hartanya, dia membela diri sampai kebacok oleh maling mati gitu ya. Itu mati syahid juga. Atau seorang TKW di asal Arab Saudi ya, mau diperkosa oleh majikannya, dia membela diri gitu ya. Membela kebenaran. Kemudian mati, itu juga syahid. Baiklah, yang pertama mati syahid itu adalah al-mat'un gitu ya. Al-mat'un itu wabah kolera atau wabah penyakit, wabah yang mematikan gitu ya. Jadi wabah itu artinya penyakit yang mematikan atau disebut COVID-19 gitu ya. Jadi kerumunan, jangan berkerumun nanti mati. Jadi seperti angin gitu ya. Nah, kenapa disebut mati syahid? Ya karena tersiksa gitu ya, tersiksa. Orang mati mendadak sih bagaimana? Itu loh ya. Jadi karena orang mati mendadak itu istilahnya tersiksa gitu. Coba aja orang yang kena COVID-19 itu kan tersakiti gitu ya. Tersumbat, nggak napasnya ngik-ngikan gitu ya. Kemudian ya belenak lah rasanya ya. Itu makanya dibalas oleh Allah, dia syahid gitu ya. Karena kalau orang yang sedang merasa apa istilahnya, perasaan yang gak enak itu ya, kena penyakit yang parah itu, pasti doa terus itu kalau orang beriman. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Itu maka disebutnya syahid. Ya, orang yang kena penyakit taun atau juga yang disebut wabah yang mematikan gitu ya. Dulu di Cirebon itu, di kota Cirebon, ada cerita gitu ya. Ada cerita orang-orang Cirebon tuh kena apa pengaruh atau kena peletnya menjangan wulung gitu ya. Bukan pelet, apa itu namanya, santet gitu ya.
Sehingga orang setiap hari mati gitu ya. Kalau masuk masjid itu, masjid di Kasepuan tuh, itu pada mati, pati ngeletak gitu. Itu sebenarnya itu sedang menguji kesaktian Sunan Gunung Jati gitu ya. Akhirnya masyarakat datang ke Sunan Gunung Jati, minta diobati gitu ya, supaya taun itu tidak menyebar kemana-mana gitu ya. Akhirnya diadakan azan 7 kali gitu ya. Makanya beda itu ya, di Kasepuan itu azannya 7 kali. Itu artinya dulu itu dipergunakan untuk apa istilahnya, ngusir gitu ya. 7 kali itu ngusir menjangan wulung itu ya. Kemudian cerita akhirnya si menjangan wulung itu membawa atau mencuri, memolok masjid Kasepuhan. Makanya masjid Kasepuhan itu memoloknya kecil ya, karena aslinya itu dicuri oleh menjangan wulung. Nah itulah, jadi diantaranya penyakit yang mematikan itu ya. Kemudian Al-Mabtun ini masuk di dalamnya adalah orang-orang yang diare. Orang yang kena diare itu juga nggak enak rasanya itu ya. Apalagi itu lambung juga termasuk mabtun. Itu orang yang sudah kena lambung itu kayaknya kayak kesurupan itu. Kayak kemanjingan jin ibrit itu ya. Oh, molak-malik saking sakitnya gitu ya. Maka masuknya syahid gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga al-ghorik, orang yang kerem gitu ya. Wal ghariku lan wong kang kerem. Kerem ya sekarang ini musim-musim bencana, tsunami gitu ya. Dia kerem. Bagaimana sih kalau orang kerem tuh pasti itu nyebut nama Allah gitu ya, kaget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu banjir datang, banjir datang. Jadi disitulah disebut syahidnya itu, dia pasti ingat gitu ya. Kita aja kadang-kadang kalau malam itu keluar rumah ketemu karo kuntilanak, kaget, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lah itu. Apalagi ini ketemu karo banjir bandang gitu ya. Maka orang-orang yang mati dihadapkan dengan hal-hal yang sulit, itu pasti dia menyebut nama Allah. Jadi orang kebakaran juga sama ya. Orang kebakaran juga sama. Dia terkurung gitu ya, mau lompat jendela nggak bisa. Akhirnya apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, jadi secara logika pantas mati syahid karena dia ya itu terpaksa refleks menyebut nama Allah gitu ya. Kecuali orang-orang yang tidak beriman gitu ya, kebakar ya nggak akan syahid karena dia nggak ingat Allah. Orang kita sih kesandung aja innalillahi gitu ya. Jempol nih kesandung innalillahi. Ya Allah, innalillahi, astagfirullahaladzim. Nah itu. Jadi refleks gitu ya menyebut nama Allah. Kemudian sahibul hadam. Apa itu sahibul hadam? Orang yang kena reruntuhan tadi itu. Sedang anak-anak duduk ketiban kelapa. Ketiban kelapa 10 biji. Ya langsung isdet ya. Atau juga lagi enak-enak tidur, rumahnya rubuh. Menang gledek. Lah, ketiban gendeng 5. Ndase, karena ndase gendang ndase aja batu darah gitu ya. Nah, itu juga termasuk orang mati syahid. Kemudian wasyahidu fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau zaman dulu ya orang perang. Para sahabat Nabi itu ya, antara hidup dan mati, antara dibunuh dan membunuh, orang-orang perang itu ya. Itu yang sejatinya itu syahid dunia akhirat itu ya. Ya sekarang nggak ada, perang sudah tidak ada. Berarti siapa itu sabilillah tuh? Ya para ustadz, para kiai yang tetap setia, konsisten, istiqomah, berjuang menegakkan agama Allah. Dari mulai kiai kampung, setiap hari ngajar anak-anak ngaji gitu ya. Digayar, nggak digayar, ada honor, nggak ada honor, terus itu sabilillah gitu ya. Beda dengan guru-guru negeri. Guru-guru negeri karena digaji gitu ya,
profesi itu sih, bukan sabilillah lagi gitu ya, tapi orang-orang swasta sabilillah itu yang betul-betul dia membela agama Allah. Makanya boleh menerima zakat. Tetapi kalau pegawai negeri, walaupun dia itu mengajar agama, dia itu tidak dapat zakat karena dapat gaji ya. Maka tidak termasuk juga kalau mati tidak termasuk sabilillah gitu ya, karena dia sedang kerja gitu. Jadi para santri sedang pesantren gitu ya. Karena man kharaja fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumah mencari ilmu agama, maka dia di jalan Allah, itu ya. Menggali ilmu agama, tafaqquh fid din. Karena kalau nggak digali oleh para santri, siapa lagi nih? Para ustadz, para kiai yang masih iktikadnya membentengi agama, mereka itu sabilillah. Jadi kalau meninggal, dia itu syahid gitu ya. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang melahirkan. Nah itu ibu-ibu kalau punya anak itu jangan takut gitu ya. Kalau hamil itu jangan takut. Masih mati syahid gitu ya. Oleh karena itu mulia sekali para ibu-ibu yang melahirkan anak-anaknya itu. Kemudian selanjutnya orang yang membela karena hartanya, membela karena imannya terutama, dan membela karena harga dirinya. Itu juga syahid ya. Misalnya ada pencuri, motornya mau dicuri nih, dia ayo perang guletnya kalah mati karena maling yang gawa celurit ya. Nah itu juga syahid karena membela hartanya gitu ya. Begitu juga TKW misalnya harus diperkosa ning majikane, dia membela diri gulet sampai mati. Nah itu syahid juga gitu ya. Jadi banyak ya, kalau di dalam hadis tadi ada 10, ada 5, maka di hadis-hadis yang lain juga dijelaskan. Jadi semuanya ada 10 gitu ya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Pak Kiai, dan silakan